Kembali lagi dengan skill bahasa, kita akan bahas cara efektif jawab soal TOEFL Structure Part 9. Oke, mari kita bahas bersama. Sekarang kita membahas nomor 71. Nah, 20 detik untuk menjawab. Nah, waktu habis teman-teman, jawabannya adalah delta. Mengapa delta jawabannya kira-kira? Nah, ini soalnya itu mengenai apositif ya teman-teman. Jadi perhatikan subjek verbnya, kita butuh subjek verb atau tidak. Nah, gitu ya. Jadi letaknya apositif itu ditentukan oleh apa? Kalimatnya. Nah, kita perhatikan di soalnya nih, ada bla bla artifact from the early Chinese dynasties, itu tidak ada verb sama sekali ya, unsur verb, berarti inilah si apositifnya. Nah, ini ya apositifnya. Apositifnya ketemu dari depan sampai koma. Nah, terus setelah itu ada numerous archaeologists have explored. Nah, ternyata sudah ketemu nih verbnya. Have explored, ini verb. Have plus verb 3 itu pasti verb asli gitu ya, verb asli, verb inti dari kalimatnya. Nah, berarti di depannya kemungkinan besar dia subjeknya. Kebetulan ini subjeknya ya. Numerous archaeologists itu subjeknya, verb intinya have explored. The, nah kalau ada the-nya berarti rangkaian noun, berarti ini adalah objeknya yang berupa noun phrase, sama halnya dengan subjeknya berupa noun phrase juga. Nah, berarti sudah nggak ada permasalahan di kalimatnya. Yang bermasalah adalah apositifnya. Nah, kalau teman-teman memunculkan subjek verb lagi, maka harus ada conjunction. Maka pilihan alpha dan bravo salah karena terdiri dari subjek verb. Ya, untuk alpha ada they were searching for, itu subjek verb. Subjeknya they were searching for, verbnya. Terus ada it, subjeknya, was itu verbnya. Sedangkan a search for ini complement. Lengkap ya. Jadi di sini kurang no conjunction. Makanya salah ya teman-teman. Ini no conjunction salah. Kalau ada conjunctionnya berarti benar, tapi ini rangkaian bukan dari apositif nanti, melainkan dari adverbial clause. Nah, pilihannya tinggal dua, sama-sama verb saja nih, ada verb 3 dan verb ing. Kenapa kita pilih yang verb ing, yang delta yang benar, sedangkan Charlie salah? Kenapa? Karena kalau verb ing itu menandakan verbnya aktif, gitu ya teman-teman. Dan verb 3 menandakan verbnya pasif. Di soal ini itu kalau kita maknai, kita butuh yang aktif ya teman-teman, kita butuh makna aktif. Tapi cara mudahnya teman-teman sebenarnya, kalau teman-teman pakai verb 3 maka pasti di belakangnya pp. Nah, kalau verb ing itu pasti belakangnya objek. Itu trik dari TOEFL ya teman-teman, ini triknya. Nah, triknya ini. Nah, tapi hati-hati teman-teman, verb ing itu bisa punya preposition atau pp asli. Nah, seperti for ini miliknya aslinya ya teman-teman. Searching for itu rangkaian dari satu. Nah, di sini si artifact itu objek.
Nah, jadi PP-nya bukan ini ya, melainkan sebenarnya di sini searching for-nya itu muncul ketika search ada objeknya gitu ya. Nah, jadi rangkaiannya jadi satu ini, nggak terpisahkan. Contoh lainnya nih seperti waiting. Nah, ini kalau no objek nggak masalah, menunggu. Kalau ada objeknya, menunggumu, nggak boleh teman-teman hanya tulis waiting you, melainkan kita tambahkan for, waiting for you gitu ya. Nah, kalau yang pasif ya waited in the class, ditunggu di kelas. Nah, kayak gitu ya, waited in the class. Nah, kan ini innya bukan miliknya wait ya, melainkan langsung PP ini. Di sini sedangkan ada objeknya, tapi ada juga yang lain ya, reading book. Nah, itu langsung. Oke, ini nomor 71. Kita lanjutkan nomor 72. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, jawabannya adalah bravo teman-teman. Kenapa bravo benar? Yang benar bravo karena di sini pembahasan mengenai adverbial clause ya teman-teman. Kita menggunakan conjunction-nya. Oh, Charlie ini ada kesalahan tulis ini ya teman-teman. While she was, nah ini harusnya while she was. Kok pakai y? Nah, ini harusnya while she was ya. Nah, kita bahas satu persatu. Ada alpha, she was in. Kenapa salah? Nah, kita lihat di kalimatnya. Soalnya nih, ada in her Hailey itu PP. Nah, dia sebagai A positif. Terus ada the best known lecture. Ini subjeknya nih, pasti nih. Ini subjeknya karena ada verb was. Ini verbnya. Women rights activities Abigail Scott, Danny Way of Poland. Nah, ini adalah komplement nih. Dari sini sampai Danny Way of Portland. Nah, terus ternyata ada paralel. Oh, sudah. Oh, sorry, ini bukan paralel, melainkan A positif lagi nih. Origin, terus who. Nah, ini conjunction. Ini A positif ya, teman-teman, berupa noun dan ada conjunction who. Nah, terus ada verb. Nah, conjunctionnya sekaligus sebagai subjek karena dia adalah conjunction dari adjective clause. Nah, could be. Nah, ini could usually kan adverb. Nah, adverb di sini nggak masalah ya. Berarti verbnya could modal be verb 3. Nah, ini verbnya rangkaiannya ini. Terus ada to speak. Nah, ini verb palsu. Verb palsu atau objeknya wis, anggap saja gitu ya. Objek dari persuade. Nah, terus muncul town visiting. Nah, di atas kan sudah ada subject verb, conjunction, subject verb. Nah, meskipun conjunctionnya sekaligus sebagai subjeknya. Kalau teman-teman munculkan alpha, salah karena ada subject verb tanpa conjunction lagi. Harusnya muncul conjunction lagi, makanya salah. Ya, teman-teman. Terus selanjutnya, kalau teman-teman memunculkan verb saja delta, ini juga salah ya karena nggak ada conjunction. Nah, sebenarnya bisa menggunakan si ini ya, si Charlie. Kenapa nggak Charlie? Why? Ini aliennya salah sih, ini why saja sih, bener gini. Nanti si apa namanya, penggunaannya secara makna salah gitu ya. Kalau while sebenarnya bisa benar, while she was down. Nah,
she was stoned. Oh sorry Bu, salah malahan. Kalau she was stoned, nah ini salahnya karena harusnya ini berupa apa namanya, PP. Nah di sini ada PP ya, kita butuh PP ketika atau sambil dia mengunjungi. Nah di kota, ketika dia di kota mengunjungi anaknya. Nah mudahnya gitu secara makna, tapi nggak usah dimaknai. Kalau ini nanti kalau pakai yang Charlie kan maknanya, kalau pakai why, mengapa dia adalah kota, ya kan? Atau ketika dia adalah kota. Nah itu secara makna salah untuk Charlie, gitu ya teman-teman. Next, number 73, 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, jawabannya adalah delta, teman-teman. Mengapa jawaban delta paling tepat? Ini mengenai apositif lagi ya, teman-teman. Nah, the national restaurant bla bla koma, terus ada says, ini verbnya. Sudah, sampai situ saja, belakangnya nggak usah dianalisa lagi, sebenarnya cukup. Kalau teman-teman masukkan, karena kenapa kok langsung cukup, karena di sini kan verb SIS, berarti ini miliknya sih yang paling depan pasti. Nah kita butuh koma lagi di depan. Nah sepertinya gitu berarti ya teman-teman. Subjeknya berarti secara pola gini, subjek di depan, koma apositif, terus verb gitu. Nah ini kan subjeknya di depan, apositifnya di tengahnya, terus verbnya. Apositif memisahkan subjek dan verb, gitu saja. Nah makanya langsungin saja, pasti ini jawabannya. Tandanya dari verb SIS itu sudah jelas, atau tiba-tiba ada verb 1 verb SIS, kecuali verb ing ya teman-teman. Kalau verb ing langsung hati-hati, tapi kalau ada was were-nya, is mr-nya, nah itu boleh diwaspadai, pasti subjeknya di depan. Nah kalau teman-teman jawab alfa, nanti subjeknya mana, karena ada verb di sini. Nah begitu pula Bravo, Charlie pun sama, makanya mereka salah. Oke, kita lanjutkan ke number 74, 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, jawabannya adalah Bravo, teman-teman. Mengapa Bravo paling tepat? Nah, Bravo ini mengenai soal ini, maksud saya mengenai adverbial clause. Nah, teman-teman bisa langsung tembak si komanya, koma. Nah, di depan kira-kira ada verb enggak? Enggak ada, teman-teman, ternyata. Nah, berarti di belakang koma teman-teman cari verbnya. Ternyata ketemu nih, ada have, earned. Nah ini verbnya ya, rangkaian have verb 3. Oke, berarti subjeknya di depannya nih, zebra muzzles itu subjeknya, have earned itu verbnya. Sudah ketemu subjek verbnya, berarti kalau ada koma di depan subjek verb, jawabannya kalau nggak cari verb palsu ya verb asli dengan conjunction-nya. Nah gitu ya. Kalau teman-teman jawab alpha, itu verb palsu ya, the first sighting. Nah ini kurang tepat teman-teman. Kenapa? Karena verbnya verb palsu tapi dia non phrase yang kurang lengkap gitu nanti ya jatuhnya. Secara makna kurang tepat sih ini maksudnya, makanya alpha salah. Kalau pakai Charlie salahnya kenapa? Karena ada subjek, verb,
tapi tanpa conjunction. Gitu ya, no conjunction. Ini no conjunction. Nah, sedangkan delta hanya non phrase saja nih, non phrase. Jadi kurang tepat. Yang tepat bravo, karena di sini kita butuh conjunction pada although, ini conjunctionnya. Verse di sini bisa dijadikan subjek ya teman-teman, dan si cited itu verbnya, berarti kita butuh conjunction subjek verb. Oke, selanjutnya number 75, 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, jawabannya adalah bravo teman-teman. Kenapa bravo yang paling tepat? A document called. Nah, mari kita bahas bersama. Dari soalnya teman-teman, ada small companies, ini subjeknya. Ya, kenapa? Karena verbnya ada may take. Ini modal verb 1, verbnya nih. Their goods aboard, ini objeknya. For trade shows, PP, without paying foreign value added taxes, itu PP. By acquiring, itu PP. Terus ada an adjacent. Nah, adjacent itu non phrase. Nah, bisa jadi dia adalah object of preposition atau object of verb. Nah, ini yang mana kira-kira? Jadi di sini kita butuh preposisi atau verb. Nah, ternyata di PP di sini ada preposition dengan plus verb ing. Nah, verb ing itu bisa diikuti objek, ya kan? Jadi kalau teman-teman munculkan alpha bisa jadi kan objeknya, terus tapi kok verb. Nah, jadinya ini nanti bukan objek melainkan subjek verb. Nah, kalau munculkan subjek verb harus ada conjunction, tapi nggak ada conjunction, makanya salah alpha ya, no conjunction. Nah, kalau si Charlie ini kan verb asli nih ya, verb asli. Delta pun sama, ini verb asli karena verb 2, ini verb is. Nah, kok tahu verb 2? Nah, karena diikuti objek teman-teman ya. Sedangkan si dokumen ini objeknya juga. Nah, di sini kalau jatuhnya nanti kan verb ing ketemu verb 1, verb 2. Ini makanya salah ya, harusnya dipisah. Nah, verb plus verb harus terpisah kecuali modal. Nah, harus dipisah, harus ada pemisah. Nah, gitu maksudnya, pemisah, baik itu to preposition, maksud saya preposition atau conjunction. Nah, biasanya to nih, I want to go. Nah, gitu kan, want to go. Nah, ini kan verb juga, atau conjunction, want and go. Nah, ini verb gitu ya teman-teman. Kalau modal nggak usah, modal plus verb 1 tapi ya, contoh may take seperti yang di atas. Nah, itu nggak apa-apa. Nah, di sini kan verbnya
ada verb ing dan verb SIS dan verb 2. Nah, itu kurang tepat, harus setara juga ya teman-teman. Makanya Charlie Delta salah gitu ya. Nah, sedangkan si Bravo jawabannya ini adalah sebenarnya ringkasan ya teman-teman, dan dia pasif maknanya. Nah, verb called ini verb 3, khusus untuk verb called ini bisa plus objek, jadi hati-hati. Khusus untuk called itu bisa plus objek, makanya ada atau garnet ini ya. Umpamanya saya gantiin itu malah lebih enak. Jadi ini verb 3 tetap, bukan verb 2. Nah, gitu ya. Ini objeknya, objek dari occurring, terus ada verb 3. Nah, karena di sini ringkasan sebenarnya what is called an atacarnate. Nah, itu aslinya ya rangkaiannya, tapi what-nya atau that-nya kita hilangkan. Dan verb bantunya ya is semuanya. Nah, kalau yang atas itu nanti verb asli harus muncul conjunction. Itu bedanya. Oke, sekian. Thanks for watching.